Shalom dan selamat malam, selamat pagi Bapak Ibu. Setelah 2 hari ini off, saya mengambil rekaman video pesan tengah malam karena ada kesibukan di luar kota. Oleh anugerah Tuhan, malam hari ini saya kembali berkesempatan untuk belajar datang kepada Tuhan dan merenungkan apa yang hendak Tuhan sampaikan atas kehidupan kita. Malam hari ini saya merenungkan mengenai kehidupan ini. Bapak Ibu, kalau kita ada di dunia ini, kita semua menyadari bahwa ini bukan karena pilihan kita, bukan karena kehendak kita. Kita tidak bisa memilih di mana kita lahir, orang tua kita siapa, jenis kelamin kita apa. Ya. Semua yang ada dalam kehidupan kita itu di luar kemampuan kita, di luar keinginan kita, di luar kehendak kita. Kita menyadari Allah lah, Tuhan lah yang punya kehendak sehingga kita ada di muka bumi ini. Artinya bahwa kita bukanlah pemilik kehidupan ini. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup ini kepada pencipta kita. Mari kita merenungkan beberapa firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Firman Tuhan di sana mensyiratkan bahwa ada satu waktu di mana kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Bahkan kata sia-sia saja, kata firman Tuhan, harus dipertanggungjawabkan. Artinya tentu bukan hanya kata sia-sia saja, waktu yang sia-sia, sumber daya yang sia-sia, potensi yang sia-sia, hidup yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena sekali lagi hidup ini bukan tentang saya dan rencana-rencana saya, tetapi tentang Tuhan dan rencananya dalam kehidupan kita. Oh, kiranya kebenaran ini pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kalau hidup ini bukan tentang saya dan rencana-rencana saya, hidup ini bukan milik saya, maka kita tidak boleh sembarangan menjalankan kehidupan kita. Kita tidak boleh sembarangan menjalani hari-hari kita. Kita tidak boleh sembarangan menggunakan waktu kita, uang kita, potensi hidup kita, sebab itu semua bukan milik kita. Kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, semua yang kita miliki, semua yang bisa kita jalani dalam hidup ini kepada Allah, Sang Pencipta kehidupan kita. Ini penting Bapak Ibu, ya. Orang yang menyadari bahwa hidupnya itu bukan miliknya semata-mata. Nah, kita waktu yang lalu menyadari perkara ini ketika kita merenungkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Orang yang menyadari bahwa dalam hidupnya, semua yang ada dalam hidupnya adalah milik Tuhan, itu orang yang miskin di hadapan Allah. Meskipun ia mungkin punya banyak fasilitas, banyak sumber daya dalam hidupnya, tapi ketika ia menyadari bahwa itu semua bukan miliknya, semua harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, ialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu poin pertama yang saya rindu kita renungkan pada pagi hari ini. Hal yang kedua, Bapak Ibu, kalau Tuhan menciptakan kita di dunia ini, Tuhan
mau ciptaannya itu jadi seperti yang Ia rencanakan. Tuhan yang punya rencana atas kehidupan kita. Tuhan mau kita berhasil. Tuhan mau kita sukses. Nah, renungkan dulu kata sukses. Sukses itu apa sebenarnya? Dan kenapa kita harus sukses? Bapak Ibu, perusahaan-perusahaan di dunia itu membuat produk dan kemudian distribusikan ke masyarakat. Mereka berharap produk mereka itu adalah produk yang bekerja sesuai dengan yang mereka rencanakan. Kalau perusahaan mobil, ya mereka akan membuat mobil dengan kualitas sebagus-bagusnya, ya, sehingga menjadi yang terbaik yang mereka bisa buat. Nah, Bapak Ibu, waktu yang lalu saya dengar ada satu perusahaan mobil yang kemudian menarik mobil yang mereka sudah pasarkan karena ada hal-hal yang tidak beres di mobil itu, sehingga produknya harus ditarik kembali. Padahal ketika ditarik kembali itu merugikan buat perusahaan itu. Tapi kenapa mereka lakukan itu? Kenapa? Karena produk yang mereka buat itu mempengaruhi reputasi penciptanya. Demikian juga Bapak Ibu dengan hidup kita. Keberhasilan atau kegagalan hidup kita itu dalam tanda petik, ya Bapak Ibu, mempengaruhi reputasi pencipta kita. Allah menghendaki kita dalam hidup ini berhasil. Berhasil itu kalau kita hidup seperti yang Allah sudah tetapkan dalam hidup kita. Karena sekali lagi itu mempengaruhi reputasi pencipta kita. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam hidup ini ada kerinduan untuk kita jadi orang yang berhasil, ingin sukses, itu tidak salah. Tapi sekali lagi, sukses atau berhasil definisinya adalah kalau kita hidup sesuai dengan apa yang jadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup tidak sesuai dengan kehendaknya, tidak sesuai dengan rencananya, meskipun dalam hidup ini kita mungkin memiliki banyak fasilitas, mungkin kita jadi orang yang terkenal, mungkin kita jadi orang yang berhasil dalam pandangan dunia ini. Tapi kalau kita kemudian mendapati bahwa kita sedang tidak hidup dalam pusat kehendak Tuhan, maka kita bukan orang yang sukses. Kita bukan orang yang berhasil. Orang yang sukses, orang yang berhasil adalah orang yang hidup tepat, presisi seperti yang Allah kehendaki. Itulah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Nah, untuk berhasil, untuk sukses itu Bapak Ibu, Tuhan sudah mempersiapkan, sudah mengaruniakan segala hal yang kita butuhkan untuk kita menjadi sesuatu dalam hidup ini. Seseorang yang Tuhan kehendaki, itu Tuhan sudah menyediakannya sama seperti benih. Bapak Ibu, benih yang kecil, ya, benih durian misalnya, ya. Benih durian agak besar. Benih apa Bapak Ibu? Ya, benih jagung, ya. Benih jagung itu kecil, ya. Tapi dalam benih jagung yang kecil ini mengandung semua potensi yang benih itu perlukan untuk nanti dia jadi sesuatu yang jauh lebih besar dari benih itu. Dan sekali lagi, semua yang dibutuhkan oleh benih itu untuk menjadi jagung yang sempurna sudah ada. Semua yang kita butuhkan untuk kita hidup dalam apa yang jadi kehendak Tuhan sudah Tuhan sediakan. Oh, puji Tuhan Bapak Ibu. Masa depan kita itu bukan di tempat yang jauh di depan, tapi masa depan kita ini sudah ada di dalam diri kita, built in, sudah ada di dalam diri kita. Jadi tinggal kita menjalani saja.
kenali kita ini Tuhan tentukan itu jadi apa, kita ini panggil Tuhan itu jadi apa, dan kemudian izinkan potensi-potensi hidup di dalam diri kita itu kita explore, kita gali untuk memastikan kita hidup dalam apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan menghendaki saudara sukses. Tuhan menghendaki kita berhasil. Berhasil itu kalau kita hidup sesuai dengan apa yang jadi kehendak Allah dalam hidup kita. Dan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, semua hal yang kita butuhkan untuk menjadi sukses menjalani kehendak Allah itu sudah ada di dalam diri kita. Tuhan sudah menyediakan semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan untuk kita hidup di dalam pusat kehendak-Nya. Nah, yang ketiga, mengenal kehendak Allah adalah hal yang krusial, adalah hal yang penting dalam hidup ini. Sebab tanpa mengenal kehendak Allah, firman Tuhan berkata, kalau kita ini hidup tanpa visi, kita hidup ini liar. Ya. Kalau kita hidup tidak dalam tujuan yang kita kenali sebagai kehendak Allah, wah, hidup kita ini bahkan saya mau berkata bisa hancur. Ya. Ini ada handphone di depan saya ini. Ini dicipta oleh pembuatnya, oleh pabrik, supaya bisa menjadi alat komunikasi. Tapi ini bisa saya pakai untuk jadi ganjal pintu di kamar saya itu yang seringkali nutup sendiri. Tapi kalau saya buat untuk jadi ganjal pintu, rusaklah ini HP. Hidup kita ini kalau tidak dipakai untuk peruntukannya, tidak dipakai, tidak dijalani sesuai dengan maksud dan kehendak-Nya, hidup kita satu tidak indah, yang kedua hidup kita bisa rusak. Maka betapa pentingnya kita mengenali kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata begini, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapa punya kehendak dalam hidup anak-anaknya. Bapa punya kehendak dalam hidup kita. Nah, tugas kita ada di dunia ini adalah hidup seperti yang Allah kehendaki, seperti yang Bapa kehendaki. Ada ayat yang menarik di Lukas pasal 12, 47-48. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Kalau seseorang tahu ya tuannya itu ketika seseorang tahu apa yang jadi kehendak tuannya tapi tidak adakan persiapan, ini Tuhan Yesus berkata, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Bahkan yang tidak tahu kehendak dari tuannya, ia akan menerima konsekuensi juga. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Nah, itu tadi ya, setiap orang yang banyak diberi, kepadanya akan banyak dituntut. Kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kembali tadi di poin yang pertama, kita tidak bisa semau-maunya dengan waktu, dengan uang, dengan kesempatan, dengan kedudukan yang kita punya. Karena sekali lagi semua itu adalah miliknya Tuhan, dan kita harus mempertanggungjawabkan semua yang ada dalam kehidupan kita pada akhirnya nanti. Kalau dalam hidup kita hari-hari ini dipercayakan dengan banyak talenta,
talenta itu bukan untuk kepentingan kita. Kita harus memastikan seluruh talenta kita pergunakan untuk sebesar-besarnya kemuliaan Tuhan. Kalau ada banyak berkat dalam hidup kita, berkat keuangan, berkat pengaruh yang kita punya, sekali lagi itu semua juga harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bersyukurlah kalau dalam hidup ini ada banyak hal dalam kehidupan kita yang kita sebut berkat-berkat Tuhan. Mungkin kita mengalami berkat yang berlimpah, tapi berkat yang berlimpah itu menuntut tanggung jawab yang lebih, Bapak Ibu. Ini penting. Bahkan kalau lebih banyak dipercayakan, lebih banyak lagi dituntut. Maka firman Tuhan berkata, jangan kamu banyak yang menjadi pengajar. Karena pengajar itu orang yang dipercayakan dengan banyak pengetahuan, juga kecakapan untuk mengajar. Itu akan dituntut pertanggungjawabannya lebih. Haleluya. Sekali lagi Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Hidup di dunia ini adalah hidup melakukan kehendak Bapa di surga. Mengenal kehendak Allah adalah hal yang paling utama dalam hidup ini. Tuhan mau kita berhasil. Tuhan mau kita tidak sembarangan menjalani hidup ini, karena hidup ini bukan milik kita. Hidup ini adalah tentang Tuhan dan rencananya dalam kehidupan kita, bukan tentang rencana-rencana kita. Mari kita berdoa buat renungan ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau yang menciptakan kami. Dan Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang punya rencana atas kehidupan kami. Ampuni kami kalau ada potensi hidup kami yang kami gunakan, kami jalani hanya berdasarkan keinginan kami semata. Hari ini berdasarkan firman Tuhan, kami mau belajar biar hari-hari ke depan kami memastikan setiap hal yang ada dalam hidup kami ini, kami mau sepenuhnya menyadari bahwa semuanya miliknya Tuhan. Dan dalam penggunaannya kami harus pastikan itu semua mempermuliakan Tuhan. Oh Tuhan, Engkau menghendaki kami berhasil, kami sukses. Engkau menghendaki kami hidup seperti yang Engkau rencanakan dalam hidup ini. Dan untuk kami sukses, untuk kami berhasil, Engkau sudah menyediakannya di dalam hidup kami. Engkau sudah menyediakan semua yang kami perlukan untuk kami menjalani hidup ini seperti yang Engkau kehendaki. Engkau yang mengajar kami setiap hari supaya kami bertumbuh dalam kepekaan mengenali apa yang jadi kehendak-Mu, apa yang jadi rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Oh terima kasih Tuhan, pertajam telinga kami setiap hari mengenali apa yang jadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa buat anak-anak-Mu yang hari ini mendengarkan pesan tengah malam ini, renungan ini. Kiranya pewahyuan yang dari Tuhan bekerja sementara mereka mendengar pesan ini. Terima kasih Bapa. Kami sambut hari ini. Ini adalah hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami sehat, kami baik-baik saja. Berkat-berkat Tuhan berlimpah dalam hidup kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Terjadilah dalam hidup kami. Sepanjang hari ini hidup kami mempermuliakan Tuhan. Sepanjang hidup kami hari ini kami menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk mendengarkan rekaman ini. Tuhan memberkati.